pengadaan dan perencanaan. Lalu menyediakan data yang benar dan terverifikasi dalam mengusulkan. Lalu memastikan bahwa kegiatan pengadaan sesuai. Nah, ini sesuai dengan permintaan pemustaka. Jadi ibarat kata kayak contohnya kalau mau bikin rumah ya, tentu kita kalau yang sudah berkeluarga ya, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga butuh rumah, pengen buat rumah, tentu perlu melakukan analisis atau perencanaan dulu. Kira-kira punya tanahnya berapa meter, terus ruangannya apa aja. Gak mungkin kan ujuk-ujuk yang penting bangun rumah, ujuk-ujuk maaf, tiba-tiba bangun rumah, yang penting bikin rumah satu ruangan aja gede, perkara nanti sudah ada dapurnya belum, wah bodo amat. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus direncanakan dulu, saya mau bikin rumah, saya butuh dapur, saya butuh kamar mandi, saya butuh 2 kamar, pondasinya harus kuat, kemudian atapnya yang tahan berapa lama, jangan sampai bocor, kemudian lokasinya yang tidak banjir, tidak tanahnya bergerak. Nah itu bagian-bagian dari analisis. Itu kalau mau bikin rumah, mau membuat rumah. Tapi kalau yang di perpustakaan, di sini diterangkan seperti ini. Baik, saya lanjut ya. Yang tadi sudah, kemudian memaksimalkan program, kemudian strategi pendukung dalam memberikan layanan terbaik. Nanti kita akan lihat di butterfly effect-nya. Nah, ke materi selanjutnya. Jenis perpustakaan. Jadi kalau beda jenis tentu beda tujuan dan beda kebutuhan. Gak mungkin kan kita nyediain, kalau di perpustakaan umum itu banyak koleksinya koleksi umum. Kalau misalnya koleksi tentang perpustakaan khusus, bisa jadi hanya sedikit yang pakai. Atau misalnya di perpustakaan khusus dia lebih banyak ke penelitian, disediain koleksi umum yang tidak ada kaitannya dengan penelitian, itu juga pasti tidak dipakai. Atau di perpustakaan umum hanya diisi dengan koleksi-koleksi perpustakaan sekolah gitu. Padahal pemustaka atau pengguna di perpustakaan umum itu campur beragam, tidak hanya dari siswa atau murid. Jadi beda jenis, beda tujuan, pasti beda kebutuhan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kita lanjut. Nah, ini adalah pengguna potensial. Siapa pengguna potensial di Perpusnas? Perpusnas hanya ada satu di ibu kota negara, ada di Jakarta, dan penggunanya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kalau perpustakaan umum tentu masyarakat setempat, perpustakaan perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen, perpustakaan sekolah, siswa, dan guru. Kalau perpustakaan khusus tentunya hanya pegawai di instansi tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau perpustakaan lapas, siapa pengguna potensialnya? Pengguna potensialnya adalah penghuni lapas. Tapi kalau ditanyakan kembali, perpustakaan lapas kategori perpustakaan umum apa khusus? Kalau dari sisi pengguna dia khusus, tapi dari sisi koleksi bisa jadi dia umum, karena bisa jadi dia koleksinya macam-macam, tidak hanya agama, tidak hanya pendidikan, tidak hanya keterampilan gitu. Jadi dari sisi koleksi dia masuk ke perpustakaan umum, tapi dari sisi pengguna potensial dia adalah perpustakaan khusus. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran di mana sebelum kita melakukan pengadaan kita perlu mengenali jenis perpustakaan yang kita kelola. Ya, kalau perpustakaan sekolah tentu lebih banyak koleksi-koleksi yang berkaitan dengan pelajaran sekolah. Ada buku teks wajib, kemudian ada buku pengayaan ya. Nah, kemudian sesudah mengenali, kita tentu sudah bisa membedakan antara jenis perpustakaan ini dengan perpustakaan lainnya, tentu beda kebutuhan. Nah, kalau itu sudah, tentu kita berharap pengadaan yang kita lakukan bisa terarah dan tepat sasaran.
Nah, ini adalah butterfly effect, dimana kegiatan pengadaan yang baik. Jadi kalau pengadaan baik, maka informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka tersedia. Karena memang tadi sudah dilakukan analisis, jadi tepat sasaran, jadi benar-benar sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, kalau informasinya tersedia, tentu dampak selanjutnya adalah pemustaka menjadi tertarik untuk datang dan memanfaatkan koleksi yang kita sediakan. Misalnya sekali dia ini di perpustakaan desa misalnya, ada di situ komoditasnya tentang kopi, ada budidaya kopi, cara pengolahan kopi misalnya. Ada satu pemustaka yang pengen tahu cara berbudidaya kopi yang benar gitu. Nah, dia ambil satu buku, kemudian dia baca, dia praktekkan, ternyata berhasil. Kemudian dia datang lagi ke perpus. Oh, ternyata ada banyak koleksi tentang kopi gitu, pemasaran misalnya, atau apalagi ya. Jadi ada di sebelum misalnya nanam, kemudian prosesnya, kemudian sampai ke penjualannya. Nah, tentu ini koleksi yang disediakan tadi tepat sasaran karena di situ komoditasnya tentang kopi, jadi cocok banget gitu. Nah, kalau itu sudah menjadi ketertarikan, dia sering datang, baca lagi, kemudian dia menularkan ke teman-teman lainnya, ke tetangga lainnya, maka dampak yang terakhir yang ingin kita ambil adalah memberi dampak positif pada minat baca komunitas masing-masing. Ini tentu kalau misalnya bisa kita bayangkan kalau di semua provinsi bisa minat bacanya tinggi seperti ini, maka literasi membaca Indonesia bisa tinggi atau naik. Karena semua membaca sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, yang tahu kebutuhan pemustaka adalah perpustakaannya sendiri. Oleh karena itu, pengadaan tidak boleh asal-asalan, harus tepat guna dan tepat sasaran. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tahap analisis kebutuhan informasi. Kami menggunakan rujukan Dorner et al. Tahun 2015. Jadi dalam tahap ini perlu beberapa kemampuan dasar yang harus kita miliki. Nggak susah sih sebetulnya Bapak Ibu. Ini cuma perlu pembiasaan saja. Dan sebetulnya kita sudah tiap hari menggunakan ini, cuma kita nggak sadar saja. Misalnya gini, membaca data statistik BPS. Di sana itu nanti kita lihat ya, di BPS itu biasanya lembarannya sampai ratusan, bukunya tebal gitu, dan bentuknya tabel. Nah, kemudian untuk mencari data itu kita harus satu-satu nyari. Tapi ada cara yang lebih mudah lagi, jadi jangan per lembar dibuka gitu, itu butuh waktu berapa jam itu kalau mau kayak gitu. Nanti Bapak Ibu nanti kita simulasi ya, pakai Ctrl F, find, tulis kata kuncinya, nah nanti akan langsung merujuk ke tabelnya. Kemudian mengoperasikan Excel dan rumus-rumus dasar. Nah, ini contohnya tambah, kurang, kemudian ya pembagian perkalian, itu kan tiap hari kita juga sudah sering melakukan, cuma mungkin jarang diaplikasikan di Excel gitu. Nah, kemampuan dasar lainnya adalah statistik dasar, mencari nilai modus, median, rata-rata. Modus itu yang sering muncul, nilai yang sering muncul. Kalau median itu nilai tengah, rata-rata atau persentase. Nah, kalau persentase itu contohnya pasti Bapak Ibu sering melakukan. Misalnya saya punya 10 ekor ayam, setengahnya sakit, berarti berapa persen tuh? 50. Kalau 10 setengahnya berarti 5. Nah, 5 dalam persen berapa? Dalam persen adalah 50%. Jadi kayak gitu sih, tiap hari kita sudah melakukan, cuma nggak sadar saja. Nah, kemudian menggunakan Word, ini tiap hari Bapak Ibu sudah mengetik, kemudian mensintesis, memadukan berbagai informasi, mencari dampak sebab akibat gitu.
Kemudian yang terakhir adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram yang mudah dibaca. Ini hanya perlu pembiasaan saja. Nanti Bapak Ibu pasti kalau sudah terjun sekali, 2 kali, 3 kali, pasti lama-lama menjadi ahli. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. 4 tahap dalam analisis kebutuhan informasi, ada 4, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga analisis informasi, yang keempat adalah pelaporan hasil. Nah, ini bukunya kami ambil dari Donor, Information Needs Analysis. Nah, ada kata-kata bijak di persiapan itu. Perencanaan yang matang tentu akan mendatangkan hasil yang baik. Tetapi kalau gagal merencanakan, maka bersiap-siaplah untuk menemui kegagalan. Benar nggak ya? Benar nggak? Benar sih kayaknya. Jadi kalau misalnya mau nikah, nah kalau mau nikah berarti harus siap-siap kan? Nyari calon istrinya siapa, dari mana, kemudian mungkin sampai spesifik ke ke fisik ya, cantik apa jelek, yang pasti cantik lah, nggak mungkin jelek, atau baik atau buruk perangannya. Nah, sampai segitu-gitunya, bener nggak ya? Pasti bener lah. Soalnya saya dulu prakteknya begitu juga, nyari istri pasti ya dipilih, kemudian kalau udah dapat pilihan baru melamar, bener ya? Oke. Oh, beda lagi kalau dijodohin. Oh ya, nggak tahu juga sih. Baik, jadi ngalor ngidul, kita balik ke materi. Jadi di persiapan, pahami tujuan melakukan analisis kebutuhan informasi, ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah biar tepat guna dan tepat sasaran, tidak mubazir uang yang kita belanjakan, tidak tidak sia-sia. Kemudian identifikasi pertanyaan yang perlu ditanyakan dan siapa targetnya, pahami proses atau metode untuk menyampaikan pertanyaan, kumpulkan sumber daya atau data yang sudah tersedia di lembaga. Nah, yang penting juga adalah bikin jadwal atau timeline. Jadi Bapak Ibu perlu membuat jadwal supaya kita bisa kontrol, mengendalikan proses pekerjaan kita. Target di awal sih muluk-muluk, pengennya gini, tapi tidak ditarget, tidak dibikin timeline. Jadi ketika ada pekerjaan lain lupa, tidak terselesaikan, nah itu juga masalah baru yang harus kita pecahkan. Jadi jadwal juga penting ya. Nah, kemudian masuk ke tahap pengumpulan informasi. Di sini kita perlu menentukan tujuan, target kelompok. Jadi nggak semuanya ya, mana saja yang kelompok yang ingin kita analisis. Terus kita juga perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, sumber daya manusia, pembiayaan, waktu. Oke, kemudian pertanyaannya banyak atau sedikit, terbuka atau tertutup, kemudian teknik pengumpulan data, mau cetak, online, nah, kemudian waktu yang dibutuhkan. Nah, ini sama, juga bikin jadwal tadi. Dibuat. Jadi T2 itu tahap 1, T2 tahap 2, T3 tahap 3. Jadi ini contohnya 3 bulan. Jadi Bapak Ibu bikin 30 hari dalam sebulan, kemudian dibikin uraian, mohon maaf, karena kebetulan saya tinggal di Cikarang Bekasi, jadi kata-katanya dibikin, padahal itu bahasa Indonesia yang tidak baku, mohon maaf, harusnya dibuat. Yang pertama susun timeline tadi ya, jadi itu untuk kendali. Kemudian yang kedua, pelajari ulang materi. Ini untuk memfokuskan tujuannya, pelajari ulang materi supaya kita juga lebih terarah, tidak bingung. Kemudian buat list pertanyaan, kemudian pelajari metode yang cocok. Ini terkait dengan SDM, waktu, apalagi biaya gitu kan. Lalu nomor 5 itu di tahapan 2 adalah fiksasi atau finalisasi pertanyaan, target kelompok, dokumen yang akan dianalisis, menghubungi informan, menyiapkan kuesioner, ambil data, mengolah data, rekap data, sampai penyusunan laporan. Ini targetnya sih, contohnya di sini ya, 3 bulan. Bisa jadi lebih cepat kalau Bapak Ibu mungkin
mengabaikan beberapa metode yang mungkin ya karena SDM-nya tidak cukup, jadi hanya sampai di kuesioner saja. Jadi ini belum campur ya. Nanti kalau campur misalnya pakai 3 metode, hanya mungkin 1 metode saja gitu. Baik, kita lanjut. Nah, ini maksud saya kan di analisis itu ada 3 metode, ada kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Nah, kalau kuantitatif itu kan biasanya pakai survei, kalau kualitatif wawancara, atau bisa jadi pakai keduanya. Nah, menurut Donner di sini cara mengumpulkan data itu ada 3, tapi sebetulnya 3 ini adalah satu kesatuan. Jadi yang pertama dia si Donner dia menggunakan data yang sudah ada dulu. Nah, itu sebetulnya sudah cukup kalau memang SDM di Bapak Ibu tidak tidak cukup untuk melakukan metode yang kedua atau ketiga. Tetapi kalau SDM-nya cukup, bisa dilengkapi untuk melakukan metode 2 dan metode 3 supaya hasilnya bisa lebih fokus, lebih mengkerucut. Jadi kalau di data yang sudah ada ini sebetulnya selesainya sih dia sudah sampai ke laporan. Tapi kalau misalnya mau dilengkapi lagi, kita pakai metode survei untuk kelompok-kelompok yang ingin kita jadikan menjadi pengguna aktual. Jadi di depan kan tadi saya sudah menyebut ada 2, pengguna aktual dan potensial. Aktual itu adalah pengguna yang sudah menjadi anggota kita, sedangkan yang potensial itu yang belum menjadi anggota dan belum menggunakan koleksi di perpustakaan kita.